Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk UTBK Kimia ya. Kita belajar dengan cara mengerjakan soal-soal UTBK tahun sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri. Yang pertama, nomor 1, sulfur dioksida dapat dioksidasi menjadi sulfur trioksida menurut reaksi berikut. Setiap mol es atau sulfur dan oksigen masing-masing memiliki massa 32 gram dan 16 gram. Bila N adalah bilangan Avogadro, maka massa CSO3 dalam gram yang dihasilkan untuk setiap molekul SO2 yang bereaksi adalah... Kalian jangan bingung dulu ya, kita teliti dulu pernyataan atau kalimat yang ada. Di sini disebutkan bahwa setiap mol es dan oksigen masing-masing memiliki massa 32 gram dan 16 gram. Ini maksudnya adalah setiap mol es itu adalah AR dari sulfur adalah 32 gram per mol. Tiap mol punya massa 32 gram, benar kan ya? Untuk oksigen, yaitu atom relatifnya, tiap 1 mol memiliki massa 16 gram. Selanjutnya, bila N adalah bilangan Avogadro, maka massa SO3 dalam gram yang dihasilkan untuk setiap molekul SO2 yang bereaksi. Kita lihat dari koefisien masing-masing ya. Di sini koefisien dari SO2 adalah 1, koefisien dari SO3 adalah 1. Sehingga untuk setiap molekul SO2 yang bereaksi nanti akan menghasilkan 1 mol juga, 1 molekul SO3, sehingga sama aja. Selanjutnya, karena di sini ada bilangan Avogadro ya, maka kita juga membahas tentang jumlah molekul, di mana jumlah molekul itu sama dengan jumlah mol SO3 itu dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, yang ditanyakan massa kan ya, dari SO3. Proses selanjutnya, saya ingin mengubah persamaan ini menjadi jumlah molekulnya. Saya tuliskan 1 ya, karena di sini ada 1 mol SO2 menjadi 1 mol SO3, sehingga ini saya tulis 1 sama dengan mol SO3 dikali N. Selanjutnya, bilangan Avogadro saya pindah ke sebelah kiri, sehingga saya peroleh 1 per N sama dengan mol SO3. Nah, mol SO3 ini bisa kita cari dengan cara massa dari SO3 dibagi dengan MrSO3, ya kan? Oleh karena itu di sini saya tuliskan 1 per N sama dengan ini jumlah mol, ini jumlah mol, maka yang saya substitusikan adalah yang ini, massa dari SO3, ini saya tulis, ini yang ditanyakan ya. Lalu MrSO3 berarti kita punya S adalah 32 AR-nya plus untuk oksigen, karena kita punya 3 oksigen saya tuliskan 3 dikali 16, maka 1 per N sama dengan ini tetap karena ini yang ditanyakan, lalu 32 ditambah dengan 3 kali 16, berapa? 16 kali 3 ini 8, 1, 48 ya, 48 ditambah 32, ini 0 nyimpen 1, berarti ini 80. Maka kita punya 1 per N sama dengan M SO3 per 80. Nah, karena yang ditanyakan adalah massa dari SO3, maka 80 saya pindah ke kiri. Hasilnya adalah massa SO3 sama dengan 80 per N. Maka jawabannya yang benar adalah yang C ya. Selanjutnya nomor 2, hasil analisis suatu senyawa menghasilkan rumus empiris NaCO2 dengan AR natrium adalah 23, oksigen 16, karbon 12. Jika 1 mol senyawa tersebut memiliki massa 134 gram dan bilangan Avogadro L sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, maka jumlah atom karbon dalam 0,1 mol senyawa ini adalah... Caranya gampang banget ya. Di sini kita udah tahu ada rumus empiris. Saya tuliskan rumus empiris berupa NaCO2, sehingga nanti rumus molekulnya
atau rumus senyawanya bisa kita tuliskan NaCO2, ini N. Ini belum diketahui ya. Cara mencari N-nya gampang banget. Yang pertama kita bisa mencari Mr dari rumus empirisnya. Kita punya natrium itu adalah 23, lalu C 12, oksigen 16 ya, karena di sini ada 2, saya tuliskan 2 dikali 16, berarti 23 plus 12 plus 32. Saya hitung di sini 23, 12, 32. Ini berarti 67 ya, benar. Sedangkan di sini kita punya Mr. Mr-nya dituliskan seperti ini. Jika 1 mol senyawa tersebut memiliki massa 134, berarti ini Mr secara keseluruhan adalah 134. Sehingga kita bisa mencari nilai N yang ada di sini, yaitu dengan cara Mr dari rumus molekul atau senyawa ya. Ini tidak saya sebutkan molekul karena ini adalah senyawa ion. Lalu dibagi dengan Mr dari rumus empiris. Untuk rumus molekulnya kita punya 134. Untuk rumus empiris kita punya 67. Kita bagi, hasilnya adalah 2. Sehingga untuk senyawanya, senyawa aslinya adalah NaCO2 2 kali, atau bisa kita tuliskan Na2C2O4. Nah, yang ditanyakan apa? Bilangan Avogadro itu L 6,02 kali 10 pangkat 23, maka jumlah atom karbon dalam 0,1 mol senyawa ini. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah atom karbon, yaitu sebanyak 0,1 mol dikali dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu di sini kan untuk karbon kita punya angka 2 di sini ya. Berarti bisa kita tuliskan 2. Hasilnya adalah 6 kali 02, hasilnya adalah 12,02 dikali 0,1 kali 10 pangkat 23, hasilnya adalah 10 pangkat 22. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan cara 1,2 kali 10 pangkat 23. Maka jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya nomor 3, persentase massa atom Cr dengan Ar52 dalam suatu mineral organik adalah 52%. Jika bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, maka jumlah atom Cr dalam 2 gram mineral tersebut adalah, tetap ya, berarti yang ditanyakan tetap jumlah atom Cr. Nah, untuk mencari jumlah atom tetap, yaitu jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Ini adalah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, di sini kan belum diketahui ya jumlah molnya. Jumlah mol Cr bisa dicari dengan cara, di sini kita punya 2 gram mineral organik, lalu kita kali 52, atau saya tuliskan 0,52 dibagi dengan AR dari Cr. AR-nya berapa? AR-nya adalah 52 dikali dengan, untuk L bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti bisa kita coret, ini juga coret. 2 kali 6, ini adalah 12,04 dikali, ini kan 0,00 ya, berarti ini nanti akan mengurangi angka 23 ini menjadi 10 pangkat 21. Nah, karena ini angka 12, bisa kita buat menjadi 1,2 dikali 10 pangkat 22. Ada nggak jawabannya? Jawabannya yang C ya. Nomor 4, reaksi sempurna 1,04 gram M2S3 dengan larutan HCl 0,1 M berlebih menghasilkan 510 mg gas H2S. Jika diketahui ARH sama dengan 1, sulfur sama dengan 32, dan klorida sama dengan 35,5, maka ARM adalah, di sini saya tuliskan kembali ya,
persamaan reaksi yang terjadi M2S3 plus HCl berubah menjadi MCl3 plus H2S. Persamaan reaksi ini belum setara, oleh karena itu kita setarakan. Sebelah kiri kita punya 2 buah M, di sebelah kanan hanya 1 kan, berarti saya tuliskan di sini 2M. Lalu ada S3, berarti di sini S-nya hanya 1, maka saya tuliskan 3H2S. Selanjutnya berarti yang perlu disesuaikan adalah klorida. Cl ada 3 dikali 2 berarti 6 ya. Kita tuliskan 6. Lalu kita cek untuk hidrogen. Hidrogen ada 2 dikali 3 berarti sama dengan 6. Berarti ini udah benar. Lalu yang kita tahu reaksi sempurna 1,04 gram M2S3 itu adalah 1,04 gram. Lalu untuk HCl ditulis berlebih ya, berarti ini bisa kita abaikan, menghasilkan 510 mg gas H2S. Untuk gas H2S saya tuliskan 510 mg. Ini jika kita jadikan miligram juga berarti berubah menjadi 1040, oke ya. Ini miligram. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah AR dari M itu sendiri. M ini belum diketahui ya. Berarti yang kita cari yang pertama adalah H2S. H2S sudah diketahui. Kita bisa menghitung jumlah mol dari H2S. Mol H2S berarti massa dibagi dengan MR. Masanya adalah 510 mg. Lalu untuk MR kita punya 2 plus 2 itu dari H2 ya, sedangkan S itu adalah 32, sehingga kita akan memiliki 510 dibagi dengan 34. Ini hasilnya adalah 15 milimol. Langkah selanjutnya, untuk perbandingan koefisien ini kita bisa menentukan jumlah mol dari M2S3. Untuk H2S kita akan punya 15 milimol. Berarti karena H2S memiliki koefisien 3, sedangkan M2S3 koefisiennya cuma 1 ya. Berarti 15 ini dibagi, saya tuliskan di sini, jumlah mol M2S3 itu sama dengan jumlah mol dari H2S dibagi dengan koefisien H2S dikali dengan koefisien dari M2S3. Hasilnya adalah 15 dibagi 3 dikali 1, yaitu kita peroleh 5 milimol. Nah, dari 5 milimol kita bisa menentukan MR dari M2S3 yaitu dengan cara massa dibagi dengan jumlah mol. Massanya kita tahu 1040 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 10 bagi 5 ini 2 ya. 20, 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Sehingga hasilnya adalah 208. Ini untuk semuanya, untuk M2S3. Berarti kita tinggal menentukan untuk AR dari M. Kita bisa tuliskan MR M2S3 itu sama dengan 2 kali AR M ditambah dengan 3 AR S. Nah, MR-nya kan udah ketemu. Ini saya tuliskan 208 sama dengan 2M ditambah dengan 3 kali AR dari sulfur. Sulfur itu kan 32. Berarti untuk 2M sama dengan 208 dikurangi 96. Untuk M sama dengan 112. Lalu angka 2 ini saya taruh bawah, sehingga AR dari M adalah 56. Jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Padatan amonium nitrat dengan AR hidrogen sama dengan 1, nitrogen 14 dan oksigen 16 dipanaskan sehingga terurai menjadi gas N2O dan uap air. Pemanasan 40 gram padatan amonium nitrat menghasilkan 10 liter gas N2O.
Jika pada kondisi yang sama, 10 liter gas X memiliki massa 22 gram, maka massa molekul relatif gas X adalah, nah di sini bisa kita tentukan terlebih dahulu ya, yang diketahui kita punya 40 gram padatan amonium nitrat. Berarti kita tuliskan dulu massa dari amonium nitrat adalah 40 gram. Lalu untuk MR dari amonium nitrat ya, kita hitung terlebih dahulu. Nitrogen adalah 14, hidrogen 1 kali 4 adalah 4, nitrogen kita tulis lagi, oksigen ini 16 dikali 3, kita hitung 16 kali 3, ini 8 nyimpan 1 berarti 48. Ini hasilnya MR-nya adalah 80 ya, sehingga kita bisa mencari nilai jumlah mol amonium nitrat. Massa dibagi dengan MR, massanya 40, MR-nya adalah 80, sehingga jumlah mol dari amonium nitrat adalah 0,5. Nah, sekarang kita cek untuk persamaan reaksi. Di sini persamaan reaksi sudah setara ya, jumlah nitrogen sudah ada 2 sebelah kiri, dan di sebelah kanan juga ada 2. Sedangkan untuk oksigen, sebelah kiri ada 3, sebelah kanan oksigen juga ada 3 ya, ini 1, ini ada 2 kali 1 ya. Terus untuk hidrogen ada 4, hidrogen juga ada 4, berarti di sini udah setara. Nah, yang kita cari adalah untuk gas N2O. Gas N2O koefisiennya 1, dan untuk amonium nitrat memiliki koefisien 1 juga, sehingga bisa kita tuliskan bahwa jumlah mol N2O itu sama dengan jumlah mol dari NH4NO3, yaitu 0,5 mol ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika pada kondisi yang sama 10 liter gas X memiliki massa 22 gram, maka massa molekul relatif gas X tersebut adalah, nah kalau yang di sini untuk gas X kita belum tahu ya jumlah molnya itu berapa. Jumlah molnya bisa diketahui dengan cara menggunakan prinsip atau hukum Avogadro, di mana pada P dan T yang sama, gas akan memiliki jumlah molekul atau jumlah atom yang sama. Sehingga jika pada kondisi ini N2O dengan jumlah mol 0,5 mol memiliki volume 10 liter, maka gas X yang memiliki volume 10 liter bisa kita katakan memiliki jumlah mol 0,5. Berarti sama ya, 0,5 mol. Selanjutnya ini bisa kita langsung tentukan MR dari gas X, yaitu dengan cara massa dibagi dengan jumlah mol. Kita hitung 22 dibagi dengan 0,5. Hasilnya adalah 44. Maka jawabannya adalah yang B. Sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Jangan lupa untuk sering-sering latihan soal dan pahami konsepnya, karena ada banyak sekali jenis soal untuk UTBK, tetapi yang pasti konsepnya akan tetap sama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.